Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tafir Rahman Hakim, NIM 74 dari Klub 3 Praktikum Sil. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan layout di acara kelima, yaitu menggunakan aplikasi QGIS. Pertama-tama itu yang kita butuhkan adalah data yang sudah pernah kita buat, yaitu data pengguna lahan. Di sini nampak pengguna lahan di sebuah daerah di daerah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian kita akan membuat layout. Pertama-tama itu caranya kita ke project, layout manager, kita create yang baru. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur dulu untuk page propertiesnya. Di sini kita buat di A3. Dan orientasinya landscape sudah benar. Nah, untuk selanjutnya itu kita di sini akan membuat guide atau garis bantu. Di sini kita akan membuat garis bantu terhadap layout-layout yang ada. Jadi nanti kita lebih mudah dalam menempatkannya. Kita di sini caranya itu ditambahkan dulu di sini garis bantunya. Kemudian kita ganti angkanya di sini. Kita lakukan hal sama untuk yang horizontal dan vertikal nanti. Mungkin saya skip aja biar lebih cepat. Sudah, maka garis bantunya kan muncul seperti ini. Ya, ini sudah saya buat tadi. Nah, pertama-tama di sini kita akan menambahkan rectangle. Nah, seperti ini. Nah, kita juga buat lagi untuk posisi layout yang berada di sebelah sini. Kita samakan dengan garis bantu yang udah ada. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan peta dari acara yang tadi ke dalam layout sini. Kita tadi add new peta, terus masukkan sini. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita bisa sesuaikan untuk posisinya menggunakan fitur move item content seperti ini. Nah, untuk skalanya bisa kita ubah-ubah. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, ini untuk tampilan petanya sudah terlihat lebih besar seperti ini. Tadi kita ubah di skalanya. Skalanya kita menggunakan 15.000. Kita jangan lupa gunakan koordinat dan zonanya. Terus kemudian kita ke bagian grid. Nah, di sini kita akan menambahkan grid untuk peta ini ya. Kita tanda plus, modify. Sini kita sesuaikan. Kita pakainya cross. Nah, di sini kita masukkan untuk intervalnya. Kita coba di 1000. Nah, untuk koordinat seperti ini. Kemudian kita scroll di bagian bawah tadi. Ini untuk draw koordinatnya kita checklist. Nah, itu untuk memunculkan tadi ini angka-angka interval kontur. Nah, ini kita ubah menjadi desimal with suffix. Dan untuk bagian left sama right-nya itu kita ubah menjadi vertical descending semuanya. Untuk posisinya seperti ini. Nah, kita di sini akan menghilangkan titik yang berada di bagian interval itu. Kita scroll bagian bawah, kemudian koordinat precision kita ganti 0. Nah, maka itu sudah hilang. Selanjutnya kita ke bagian font. Di sini kita akan mengubah fontnya seperti biasa menjadi Times New Roman. Untuk ukurannya kita jadikan 12. Jangan lupa untuk bisa di bold agar lebih tebal. Oke. Jangan lupa kita juga harus mengubah tanda plus ini, tanda gridnya menjadi warna merah. Di sini kita ubah warnanya. Nah, seperti ini. Ya, jika sudah, ini kita ke bagian frame. Ini kita checklist. Itu untuk menambahkan frame yang ada di peta ini. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan logo UPN. Caranya itu kita masukkan gambar, add picture, kita taruh aja di sini. Ini ntar mungkin bisa kita sesuaikan ya. Nah, kita menambahkan fotonya itu kita melalui sini. Jadi ini kita masukkan fotonya secara manual. Nah, kita tambahkan. Lalu ini kita bisa sesuaikan aja ukurannya. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk logonya jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks. Itu nanti yang berisikan mengenai jurusan, fakultas, dan universitas. Nah, untuk tulisannya seperti ini. Mungkin bisa kita sesuaikan aja setelah ini. Nah, di sini kita sesuaikan untuk ukuran dan fontnya. Kita gunakan yang Times New Roman ukuran 12. Kita pastikan lagi ya, benar ukuran 12. Oke.
kita bisa geser atau kita paskan di daerah sini. Setelah sudah selesai, maka tulisannya akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan menutup line, membuat line sini untuk menutup kop dengan cara add polyline. Kita klik di sini, kita tarik seperti ini. Ini untuk warnanya bisa diatur, ketebalannya juga bisa diatur, tapi kita pakai yang seperti ini aja udah. Dan terus selanjutnya kita akan membuat nama peta dari ini, dari peta ini ya, kita akan buat layoutnya kan. Dan itu kita akan bikin nama petanya. Kita teksnya bisa ambil aja dari atas, kemudian kita ganti nama. Di sini tuh ada dengan judul peta penggunaan lahan daerah penelitian. Nah, mungkin ini dulu yang bisa ditulis, karena ini formatnya nanti berbeda. Dia akan menggunakan format tebal seperti ini. Kemudian kita bisa copy lagi. Kita di bawahnya ini kita akan apa namanya, memberikan nama. Di sini kita beri nama Kecamatan Majenang aja. Nah, tadi seperti yang saya bilang, ini untuk font style itu nggak usah ditebelin, jadi tipis aja kayak gini. Nah, ini jika sudah kita bisa atur-atur saja. Mungkin ini untuk yang daerah penelitiannya kita nggak usah pakai, bebas mau dipakai atau enggak. Dan itu selanjutnya kita mungkin bisa eh, apa namanya, kita menutup lagi, ditutup menggunakan garis lagi. Kita garisnya ambil dari garis atas saja, kita copy, kemudian kita bisa sesuaikan aja. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan arah mata angin. Di sini kita buat aja seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat huruf U sebagai penanda utaranya ya. Kita ambil aja dari sini. Ini kita ganti dulu menjadi U. Kita bisa sesuaikan aja untuk posisinya. Saya pastikan dia berada di tengah ya. Oke, jika sudah, di sini kita akan menambahkan skalanya. Jadi kita kan akan menambahkan skala ya. Jadi mungkin kita bisa ambil aja di sini. Kita ambil teksnya untuk kita tulis skala di sini. Skala yang kita gunakan yaitu 1:15.000. Mungkin bisa kita cek dulu tadi di bagian map. Ya, 150.000. Oh, sorry, 150.000. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini bisa kita kecilkan aja. Hmm. Nah, jika sudah seperti ini sudah tertulis skalanya, juga posisinya. Nah, ini ada di tengah. Selanjutnya kita akan menambahkan skala barnya, itu kita bisa tambahkan di sini. Edit scale bar. Kita taruh aja di sini. Kita klik OK. Mungkin kita bisa pasin dulu aja ya di tengah. Single box, scale bar kilometer, benar. Nah, ini kita tambahkan antara 3, 4, atau sampai 5 dari
segmennya. Jadi seperti ini. Untuk label unitnya kita pakai satu aja tetap. Jika sudah seperti ini, eh, maka selanjutnya kita ini ubah dulu ya setiap eh, fontnya jadi Times New Roman. Nah ini jika sudah seperti ini, jadi fontnya sudah diganti. Terus juga di bagian tadi fix width-nya kita juga ubah. Nah jika sudah seperti ini kita bisa tutup aja. Kita gunakan kembali line yang ada di atas. Oke. Nah untuk selanjutnya itu kita akan membuat pembuat peta. Di sini kita beri nama pembuatan siapa pembuat petanya. Kita bisa ambil saja dari sini. Nah seperti ini. Selanjutnya itu kita akan menutup lagi. Kita copy lagi garis yang ada di atas tadi. Kita pastekan saja. Seperti ini. Nah untuk selanjutnya itu kita akan membuat keterangan. Keterangan atau legenda mengenai isi dari peta yang sudah kita buat ini. Di sini kita bisa ubah namanya menjadi keterangan. Oke. Jika sudah ada namanya ini, kita langsung tambahkan keterangan di sini atau legendanya. Itu ada di pilihan sini. Ini kita bisa klik saja, kemudian kita pastekan di sini. Nah, nanti maka akan muncul seperti ini ya. Ini terdiri dari semua bentuk kontur. Jadi nanti kita bisa ubah dulu untuk keseluruhannya ini. Cara mengubahnya itu ada di bagian sini. Auto update itu kita bisa unchecklist dulu. Kemudian yang tidak kita perlukan itu bisa kita minus atau kita kurangin. Seperti contohnya di sini ada ini yang tidak ada keterangannya, terus kemudian ada titik. Titik itu bisa kita hapus saja. Ini juga nggak ada keterangan, dihapus. Klik kontur juga hapus. Ini nanti karena kita akan membuatnya secara manual. Sementara seperti ini dulu. Mungkin ada yang kurang yaitu mengenai titik. Titik. Nah, ini ada yang kelewat. Untuk yang titik ini kita taruh di paling atas. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk nama titiknya jangan lupa kita hidden. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk semua fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, untuk kolomnya ini kita bisa ubah menjadi dua atau tiga, tergantung nanti seperti apa. Eh, nah, jika sudah, maka akan menjadi seperti ini tampilannya dari legenda. Jadi mungkin kita bisa ubah beberapa huruf-hurufnya. Kita bisa edit di sini. Kita klik dua kali. Oke, jika sudah itu kita akan membuat satu keterangan tambahan yaitu adalah kontur. Caranya itu kita klik di sini, add node, kemudian polyline. Dari sini kita gambarkan secara manual dari kontur itu sendiri. Itu udah jadi satu, kemudian kita buat satu lagi. Atau enggak ini kita bisa copy aja. Nah, maka kan seperti ini.
Kemudian jangan lupa kita akan apa namanya mengubah warnanya di bagian sini. Ini kita ubah warnanya menjadi warna orange. Nah, seperti warna kontur. Kemudian jika sudah, kita akan membuat ini menjadi grup ya, biar mudah nantinya. Nah, di sini udah kita buat grup, jadi selanjutnya kita bisa menambahkan keterangan eh, untuk konturnya. Kita bisa beri nama kontur. Untuk font seperti biasa, kita ubah menjadi Times New Roman, reguler, dan dengan ukuran 12. Oke, ini sudah kita bisa tempatkan di sini posisinya. Kita masih ada satu tugas lagi, yaitu kita akan menaruh angka di sini ya. Kita akan mengopi dari sini aja. Kita beri tulisan di sini yaitu 100. Ini untuk interval kontur dari kontur. Nah, selanjutnya itu kita bisa membuat margin ya, background. Nah, background ini kita gunakan untuk seperti item halo atau mask biasanya itu. Kita taruh di kontur ini. Nah, ini jika sudah, maka seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan eh, menutup bagian keterangan ini. Kita pastikan untuk ini tuh sudah sesuai atau sudah pas. Nah, untuk selanjutnya itu setelah keterangan, kita masukkan sumber. Kita bisa ubah di sini untuk sumber. Oke, seperti ini sumbernya sudah ada. Kemudian kita bisa ambil satu teks untuk kita ubah di sini. Namanya kita bisa ganti. Peta RBI. Kita bisa panjangkan terlebih dahulu. Lembar Cilacap. Nah, ini untuk lembar Cilacap ini kita sesuaikan dengan data Demnas ketika kita mengambil peta ini, yaitu 1308 strip 51. Kita juga tuliskan skalanya, yaitu skala 1:25.000. Oke. Oke, terus selanjutnya kita akan menutup lagi dari sumber. Nah, terus selanjutnya itu kita akan membuat lagi di sini adalah sistem koordinat peta. Jadi sistem koordinat peta yang kita gunakan pada peta kali ini. Ini mungkin kita bisa panjangin dulu aja. Selanjutnya kita sesuaikan lagi.
Nah, ini kita di sini diubah semuanya ya. Kita pakai proyektor, sistem, grid. Kemudian ada datum, ada juga zona. Dan ini kita, maaf, ini kita sesuaikan dulu. Jadi kita di rata kiri semuanya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tadi bisa lakukan hal yang sama. Kemudian kita di sini ganti namanya menjadi Transverse Mercator. Yang kedua itu ada Universal Transverse Mercator. Nah, jangan lupa ini kita ubah jadi rata semua. Nah, untuk bagian yang ini, karena ini kata asing, jadinya kita gunakan italic ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa copy saja untuk bagian bawah. Tapi kita ubah namanya. Dan untuk zona itu kita ada di 49S. Nah, karena ini bukan italic, jadi kita ganti dulu. Jadi biasa. Ini kita sesuaikan lagi. Oke, ini juga sudah kita tutup lagi. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat inset. Inset dari peta yang kita gunakan kali ini. Nah, untuk membuat inset itu kita harus balik ke peta awal. Jadi kita balik dulu ke peta awal, guys. Sorry karena tadi ada kesalahan. Jadi untuk membuat apa namanya inset itu kita langsung masukin dulu aja di sini. Kita tarik aja di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita balik dulu ke bagian sini nih. Item properties. Nah, kita lock di bagian sini. Kita lock di bagian sini. Dan kita centang di bagian sini. Oke. Oke. Nah, jika sudah, kita baru balik ke peta dasarnya. Nah, jadi ini petanya kan. Nah, untuk ngebuat apa namanya insight, kita butuhkan ini apa namanya save file dari batas kabupaten yang ada di Indonesia, khususnya antara yang di tempat itu ya. Nah, tapi di sini kita harus semuanya kita checklist dulu aja. Untuk titik, sungai, jalan, dan batas administrasi kita unchecklist semuanya. Kemudian kita tampilkan mengenai batas kabupaten Indonesia. Indonesia yang kabupaten ya. Nah, kita sudah tampilkan seperti ini. Kemudian ini Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan jelasnya berada di sini. Nah, di sini kan eh, ini udah ada namanya ya. Jadi tadi itu ditampilkan dulu namanya. Karena di sini lautnya masih biru, masih putih. Di sini kita kan bikin lautnya menjadi biru. Nah, seperti ini caranya laut biru. Terus tadi itu kalau misalnya dari kabupaten belum ada nama, kita itu bisa ke properties. Nah, kemudian bagian label. Nah, ini kita bikin yang kabupaten ada. Terus kemudian kita apply. Maka nanti akan muncul seperti itu. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita paskan seperti ini saja cukup.
Oke, oke. Nah, kita langsung balik lagi ke layout. Kita balik ke layout, kemudian kita refresh. Nah, di sini masih belum terlihat bagian lautnya, jadi bisa kita ubah-ubah dulu di bagian skalanya. Nah, mungkin seperti ini, lalu kita bisa sesuaikan saja agar daerah penelitian kita itu tetap terlihat yang ada di Kabupaten Cilacap ini ya. Ini di sini ada Pulau Jawa, ini ada Samudra Hindia. Udah, kalau udah kita di sini akan membuat grid. Jadi kita ke grid, caranya sama seperti acara sama apa tadi yang map 1, caranya masih sama. Di sini kita ganti ke cross, kemudian kita menggunakan UTM 99. Ininya sesuai aja udah. Nah, di sini kita sesuaikan. Misal 10.000. Masa 10.000 dulu aja. Yang banyak. Oke, itu. Kemudian udah ke bagian bawah. Kita balik lagi ke sini. Draw koordinat. Nah, koordinat sudah muncul. Tapi masih ada beberapa salah, jadi kita harus sesuaikan dulu. Seperti tadi, kita ubah lagi yang bagian kanan dan kirinya. Kita ubah, kita ubah, kita ubah. Dan hilangkan titiknya dengan cara mengganti ini menjadi 0. Jika sudah, kita bisa ke bagian font. Karena bagian fontnya belum Times Roman, kita bisa sesuaikan jadi Times Roman. Times Roman. Oke. Untuk ukurannya mungkin bisa kita perbesar. Dan kita jadikan bold agar lebih terlihat lagi. Oke, sudah bold. Maka selanjutnya, kita balik lagi ke bagian interval tadi. Untuk interval sepertinya masih ada terlalu jauh ya, jadinya bisa kita perkecil saja. Mungkin kita pakai di 20.000 aja ya. Nah, ini untuk crossnya kita ubah warnanya menjadi merah. Seperti ini. Sudah merah. Nah, ini maka insightnya itu sudah jadi. Kita cek dulu. Tadi kita belum, apa namanya, kita framing dulu. Nah, kita tambahkan frame untuk gridnya. Jika sudah, maka bisa kita save atau kita simpan aja. Di bagian layout, kita save project. Kemudian layout kembali, kita export as PDF. Nah, di sini kita bisa beri nama layout A5 atau acara 5 ya. Maksudnya seperti itu. Oke, kita save aja. Ini kita klik save. Nah, maka dari acara 5 yang bagian cookies sudah selesai. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.